paling tidak anak bisa menguasai 5 kata tunggal di situ. Kalau tidak, wah ini ramalannya buruk ini. Sudah sudah nggak ada ngomongnya sama sekali anaknya. Gitu. Yang satu sibuk dengan si gadget, yang satu sibuk dengan TV Android, ya sudah. Anak yang memang terbiasa berbahasa Inggris saja, begitu dia diajak bicara sama yang berbahasa Indonesia, itu kita bisa lihat dari ekspresi dan cara dia menatap. Kosong bisa. Kembali lagi ketemu dengan saya Rita Megawati di acara PDKT Podcast Dokter Kesehatan Terpercaya bersama Rumah Sakit Umum Bella Bekasi. Nah, bicara tentang tumbuh kembang anak pastinya menjadi sesuatu hal yang paling diminati oleh para keluarga nih. Dan tentang tumbuh kembang anak sudah pasti kita juga nggak jauh dari satu kekhawatiran bagi para ibu-ibu rumah tangga nih, yaitu tentang keterlambatan bicara untuk anak-anak balita. Nah, bicara tentang itu, saya langsung aja ada ahlinya di sini bersama dengan saya, Dr. Budi, spesialis anak. Ini di sini ada tertulis CIMI. Nah, sebelumnya dokter silakan perkenalkan diri sambil saya mau nanya, CIMI itu apa tuh, Dok? Oke, halo sahabat Bella, Rita. Ya, CIMI itu sebenarnya merupakan gelar bagi para instruktur pelatihan pijat bayi untuk orang tua. Nah, CIMI itu singkatannya ya Certified Infant Massage Instructor. Gitu. Nah, ini kalau bicara soal pijat, jadi ini pelatihan untuk orang tua supaya bisa memijat anak bayinya. Betul. Itu ada hubungannya nggak nih, Dok, sama materi kita kali ini? Karena kita lagi mau bicara tentang speech delay. Itu bisa pengaruh nggak tuh, Dok, dipijit supaya tidak ada keterlambatan bicara? Salah satu manuver daripada pijat bayi itu sendiri juga sebenarnya adalah memijat otot-otot bicara. Salah satunya. Gitu dengan ya. harapan memang kelak otot-otot tersebut memang bisa berkembang dengan sendirinya dan dengan stimulasi yang tepat, anak-anak tersebut juga tidak mengalami kesulitan untuk berbicara. Nah, supaya lebih jelas lagi, karena kita baru aja mulai nih buat sahabat Bella, yuk langsung aja kita tanya sama Dokter Budi, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan speech delay? Speech delay itu begini ya sahabat Bella ya, ini topik sebenarnya memang sudah seringkali kita tahu dan memang sudah jamak ya. Speech delay itu sebenarnya merupakan suatu kondisi di mana si anak tersebut ini mengalami keterlambatan perkembangan bahasa. Ya, jadi kemampuan bahasanya di bawah rata-rata anak seusianya. Nah, ini kita bisa lihat terutama dalam kata-kata yang memang sudah dikuasai anak, kemudian cara mengucapkan, kemampuan dia membuat kalimat ataupun dalam berkomunikasi itu seringkali memang tidak menampakkan kemampuan sesuai dengan usianya. Nah, kalau bicara gitu ada urutan usianya nggak tuh, Dok? Ya, kalau dibilang urutan usia kayak begini aja deh. Paling tidak anak harus bisa target ya. Anak itu memang harus bisa mengucapkan satu kata dengan tepat minimal usia 12 bulan. Oh, jadi 1 tahun aja sebaiknya yang benar itu anak bayi itu udah bisa berbicara satu kata. Betul. Terutama yang dia sering dengar kali ya, Dok? Atau Ya. betul ya? Kita harapkan memang dia bisa mengucapkan yang paling gampang itu antara papa atau mama ya. Nah, atau bisa juga kata lain yang memang dia pahami dan memang merupakan kata favorit dia. Contoh seperti kayak anak saya aja. Kata pertama yang dia bisa itu bukan mama, bukan papa yang diucapkan, tapi ban. Ban. Karena dia benar-benar suka main di ban sepeda motor istri saya. Jadi kata-katanya ban, dan mamanya bolak-balik memang mengajarkan Ngasih tahu. memberitahukan itu ban namanya. Nah, karena anaknya demen, anaknya suka, itu yang diterekam sama anaknya. Jadi itu yang pertama kali dia ucap ya. Dan sebenarnya yang paling utama yaitu tadi ya, Dok. Jadi urutan dari skala waktu kurang lebih di usia 12 bulan itu anak itu harusnya sudah bisa melakukan pengucapan. Ya. Nah, baru tahapan berikutnya dia bisa menggunakan bisa mengatakan kalimat yang lebih punya arti. Ya. Dan Betul. seterusnya ya. Itu di usia berapa, Dok, baru kelihatan bahwa anak ini misalnya mengalami kendala speech delay? Biasanya di usia berapa tuh kita baru bisa bilang oh ini kayaknya speech delay nih? 18 bulan itu sendiri kita berharap anak-anak ini bisa mengucapkan satu kata tunggal ya, minimal satu kata. Nah, ini ada beberapa versi memang yang mengatakan paling enggak kalau seandainya tidak mencapai 10 kata, begitu anak mencapai 18 bulan, nah, seringkali dikatakan ini sudah hati-hati nih bakal speech delay.
Ada yang mengambil patokan memang lebih rendah lagi. Sedapat mungkin paling tidak anak bisa menguasai 5 kata tunggal di situ. Kalau tidak, wah ini ramalannya buruk ini bakalan. Gitu ya. Ya. Jadi maksudnya ini biar sahabat Bella jelas nih dok. Kalau 5 kata tunggal tuh misalnya dia bisa bilang mama, papa, mimi mungkin ya kalau minum susu ya sahabat Bella. Jadi kurang lebih 5 sampai lebih. Kalau kurang dari 5 itu mengkhawatirkan. Ya. Oh gitu. Jadi kita sudah bisa meramalkan di situ. Ya. Nah kemudian nanti kalau seandainya kedepannya setelah 18 bulan nanti ya kurang lebih mendekati atau pas 2 tahun, ya kita memang berharap di sini anak tidak hanya sekedar meniru ucapan orang yang ada di hadapannya dia. Oke. Ya, dan juga sedapat mungkin memang 10 kata tunggal itu sudah dikuasai dengan baik dan setidaknya lafal anak tersebut bisa diucapkan tepat atau paling nggak mendekati tepat di usia tersebut. Baru kita lega. Kalau ada yang lebih pintar lagi, bisa menyambung 2 kata malahan. Jadi kayak misalkan dia nggak bisa ngomong minum kan pasti kan num atau mimi. Nah dia bisa ngucapin mau mimi. Itu kalau seperti itu bisa kita anggap dia kemampuannya lebih secara komunikatif atau sebenarnya itu juga ya cukup oke aja. Atau memang kalau udah yang di usia 18 bulan terus bisa merangkai 2 kata dan sebagainya, boleh dibilang kemampuan komunikasinya lebih tinggi daripada yang kemungkinan speech delay. Kita kalau mau melihat seperti itu tentunya kita harus melihat konsistensi dari anak tersebut kan. Kalau dia cuma hanya sesekali aja, sekali waktu dia hanya bilang mau mimi. Nah kita tentunya berharap dia bisa merangkai 2 kata lagi dari kata-kata yang sudah dikuasai dia. Dan itu nggak cuma hari itu aja yang kita tahu. Kita butuh memang hari-hari selanjutnya di mana kita sering bercakap-cakap pada anak ini. Nah kalau dia bisa mengulangi lagi yang beda lagi, itu lebih baik lagi dan kita makin optimis bahwa anak ini punya penguasaan kata yang baik. Kalau yang spontan, yaitu yang saya bilang cuma sekali itu aja dan dia tidak mengetahui lagi, ya kita memang perlu harus stimulasi lagi anak tersebut. Gitu. Kalau kayak gitu, nah sebelum lebih lanjut nih, saya sebenarnya pengen tanya juga dok, sebenarnya penyebab umum dari speech delay itu yang biasa dokter temuin dalam bertemu dengan pasien misalnya, itu biasanya karena apa aja sih dok? Biasanya sih memang bisa juga karena masalah pendengaran. Itu yang sebenarnya alasan lama ya, masalah pendengaran. Dimana kalau kita sendiri seringkali manggil seorang anak ini kok ya nggak gampang, gitu ya? nggak gampang menoleh ke panggilan kita. Nah itu terlepas lagi dari si anak tersebut melakukan aktivitas yang disukai atau tidak saat itu. Ya kalau dia nggak melakukan apapun, dia lagi bebas, itu sebenarnya harusnya cepat menoleh pada waktu kita panggil namanya. Gitu, karena responsif ya dok. Responsif. Nah yang kedua sendiri mungkin bisa jadi memang faktor lingkungan. Nah, yang sekarang yang terjadi yang lagi marak ini problem lingkungan sebenarnya. Kenapa? Di rumah ada orang dewasa, ada anak, tapi jarang ngobrol. Iya, pada sibuk sendiri-sendiri. Gadget apalagi ya dok. Ya, you know lah gini, paling tidak screen time itu adalah suatu kegiatan yang cukup mendominasi satu keluarga. Betul. Ini bukan hanya dikuasai oleh gadget saja, tapi sekarang kan kita tahu yang namanya Android TV atau Smart TV, di mana semua tontonan yang ada di gadget dipindahkan semua ke TV sehingga akhirnya anak merasa lebih terfasilitasi. Sudah nggak ada ngomongnya sama sekali anaknya. Gitu. Yang satu sibuk dengan si gadget, yang satu sibuk dengan TV Android, ya sudah. Jadi di situ akhirnya terjadi fenomena lulu gue akhirnya. Ya, jadi ini yang kita lihat marak sekali terjadi. Lalu bisa juga memang si anak punya gangguan perkembangan sendiri. Contoh, si anak memang punya kondisi autisme, punya kondisi masalah perhatian dengan hiperaktivitas. Kalau itu apakah masuknya lebih ke bawaan atau genetik atau apa tuh dok? Kalau misal autisme dan sebagainya tadi? Ya sekarang begini, yang kita lihat memang fenomena seperti ini pasti kita menyangka ini ada hubungannya dengan genetik. Nah sedikit banyak
problem-problem perkembangan seperti ini, percaya atau tidak sih, faktor genetik pasti juga mempengaruhi. Ada ya. Hanya di sini perlu penelitian lebih lanjut. Dan terus terang saya juga tidak mau gegabah mengatakan bahwa ini adalah masalah keturunan. Saya sendiri juga menentang sepasang orang tua yang bilang bahwa ini adalah faktor turunan. Ya, sahabat Bella harus ingat ini, gitu ya. Jangan mudah untuk menuduh atau menjustifikasi bahwa ini keturunan kamu, ini karena kamu. Nggak ada begituan. Gitu. Bisa banyak faktor ya dok ya, dan perlu penelitian lebih detail lagi ya. Betul. Kemudian yang masalah lain ya bisa jadi yang menyangkut fisiologis daripada anak tersebut, seperti kayak yaitu kurang berkembangnya otot-otot bicaranya, ya seperti itu. Dan mungkin di sini peran saya sebagai instruktur pijat bayi untuk mengingatkan orang tua sekaligus juga melatih apa yang memang harus dirangsang daripada otot-otot bicara ini. Oh, dan itu harus dilakukan dari bayi ya dok ya? Dari bayi. Memang dari bayi. Nah, termasuk ini dok, saya juga mau tanya, mungkin juga sahabat Bella pengen tahu nih, kalau kita bicara soal speech delay atau berbicara atau kemampuan komunikasi anak, gimana dengan misalnya istilah orang cadel dok, itu masuk speech delay atau memang itu ada faktor lain dok? Cadel itu sebenarnya tidak ada masalah dari kosakata si anak. Problemnya adalah cara mengucapkan. Makanya cadel itu bukan masuk dalam speech delay, tapi speech disorder, gangguan bicara. Nah, jadi itu otomatis memang pasti kita arahkan anaknya ke terapi bicara karena dia nggak punya masalah di kata-kata, ya. Kosakatanya lengkap, bagus, penyampaiannya semua dimengerti, ya. Problemnya yaitu pada waktu dia cadel. Itu pun juga terjadi pada kondisi gagap. Gagap itu kan juga sebenarnya dia tahu apa yang dia harus ucapkan, kosakatanya juga ada. Problemnya pada waktu mengekspresikan. Nah, di situ. Gagap itu juga bisa dialami oleh anak-anak ya dok ternyata ya? Bisa. Dan itu sebenarnya bukan bawaan. Itu karena lingkungan. Dan itu bisa diterapi atau obati ya dok? Bisa ya masih ya? Pasti bisa. Yang penting bawa ke ahlinya sahabat Bella. Dan di Rumah Sakit Umum Bella Bekasi itu sudah ada pastinya untuk penanggulangan dan juga memeriksakan jika anak Anda terdeteksi mengalami gejala speech delay atau mungkin tadi perlu terapi bicara dan sebagainya. Gitu ya dok ya? Betul. Nah dok, sekalian mau tanya nih sebagai orang tua, karena di sahabat Bella ini pasti banyak banget ya orang tua yang pingin mengenali lebih dini tanda-tanda awal dari speech delay bagi anak-anak mereka. Itu kira-kira apa aja tuh dok? Tanda-tanda awalnya nih supaya, kan kalau tadi ada beberapa faktor ya dok ya, dipanggil nggak noleh. Nah itu apakah termasuk juga sebagai tanda-tanda awal speech delay dok? Awalnya pasti 12 bulan pertama. 1 tahun pertama kita lihat kalau seorang anak sedang dipanggil, sekalipun itu belum tentu dipanggil namanya. Tapi wajar kalau seandainya seorang bayi mendengarkan suara yang dia kenal, dia pasti noleh. Nah, jadi pada waktu kita panggil atau kita ada suara atau bunyi-bunyian yang memang diperdengarkan ke anaknya, kita harus lihat anaknya noleh apa enggak saat itu. Dan intinya merespon ya dok ya tadi ya. Dan itu kita sebagai orang tua yang harus sensitif loh. Iya benar. Jangan menganggap itu hal yang biasa. Makanya sahabat Bella paling kan harus paham, Anda sendiri terhadap anak sendiri juga harus sensitif. Harus punya kepekaan nih sahabat Bella. Jadi tadi beberapa tanda yang mungkin saya bisa bantu simpulkan juga, 12 bulan pertama khususnya di 12 bulan ke-12 ya dok ya. Di bulan ke-12 itu anak Anda harusnya sudah mulai bisa memberikan respon terhadap panggilan dan kemudian juga merespon kata-kata simple ya dok ya. Kemudian di bulan ke-18 itu harusnya udah bisa merangkai mengucapkan lebih dari 5 kata, betul ya? Dan kalau udah 24 bulan mah harusnya udah bisa merangkai 1 kalimat ya dok ya? Seperti itu. Nah ini penting banget nih buat kita menyadari dan punya kepekaan terhadap anak-anak di rumah. Nah kalau misalnya nih dok, ternyata terdeteksi seperti itu, sebaiknya orang tua itu apa yang harus dilakukan oleh mereka? Atau apakah itu masih bisa diperbaiki?
Atau langsung aja lebih gampang dibawa langsung ke ahlinya ya dok ya. Tapi kalau misalnya sebagai orang tua nih, apa sih sebaiknya yang mereka perlu lakukan, dan terutama untuk pencegahan mungkin dok? Ada pencegahan untuk speech delay ini? Sebenarnya begini ya, kalau seandainya ya, saran saja dari saya, seandainya memang orang tua itu melihat ada sesuatu yang memang mengusik, ya toh, waktu anaknya dipanggil, diajak bicara, ternyata tidak merespon sesuai dengan kemampuannya, bawa langsung ke ahlinya, udah itu aja. Itu paling penting tuh Karena ya. Anda di situ akan banyak mendapatkan jawaban. Iya, iya, iya. Daripada Anda itu lebih banyak mendengarkan komen kiri kanan Anda, atau malah menuruti stigma yang ada di mana oh iya ini nanti juga bakal beres sendiri, nanti juga bicara sendiri. Ingat sahabat Bella, tidak ada yang namanya anak bisa berdiri tanpa dilatih. Nah, Tidak ada seorang anak yang memang bisa jalan tanpa ditunjukkan cara berjalan. Kok bisa bicara bisa sendiri? Nah itu camkan baik-baik. iya. Ya. Ini banyak hoax dan fakta yang mesti kita tahu ya dok ya. Betul. Betul. Jadi kalau misalnya seperti itu, selain pastinya tadi tuh sahabat Bella sudah dengar ya, langsung aja bawa ke ahlinya. Begitu mengenali beberapa tanda bahwa anak kita kemungkinan speech delay, langsung bawa ke dokter spesialis anak khususnya. Dan di rumah sakit umum Bella sudah ada nih dokter Budi ya. Dan di situ juga tadi dokter juga ada mengatakan sebagai orang tua juga tentu punya tanggung jawab ya kan dok, sebagai orang yang di rumah sehari-hari melakukan stimulasi bahasa kepada anaknya. Betul ya dok ya? Betul. Dan itu harus sering diajak, apa tuh dok? Misal kegiatannya diajak bicara, bermain bersama. Biasanya ada stimulasi seperti apa sih dok yang harus dilakukan orang tua kepada anaknya? Paling tidak begini ya Bu Rita, kita selaku orang tua tentunya punya wajib mengajak atau menganggap anak kita itu adalah manusia yang memang bisa bicara, bisa merespon, dan bisa memahami apapun yang kita bicarakan. Oke. Karena sebenarnya mereka itu paham kok kata-kata yang kita ucapkan. Problemnya adalah mereka nggak bisa mengekspresikan dengan kata-kata yang terbatas itu. Jadi gimana caranya kita bisa menambah kosakata mereka? Iya. Pertama memang libatkan mereka selalu memang pada saat kita sedang berkomunikasi, baik dengan pasangan, dengan saudara daripada anak tersebut, atau dengan siapapun. Anak itu ada di situ. Oke. Biarkan anak itu jadi penonton, mendengarkan. Tapi ingat selalu pada waktu kita memposisikan anak kita sebagai penonton, jangan lupa untuk melibatkan anak tersebut. Pada waktu anak itu memang terkesan bosen, Anda harus tahu sorot matanya pasti bukan ke Anda lagi. Gerak-geriknya pasti nggak akan nyaman. Disitulah kita langsung libatkan anaknya. Tawarkan sesuatu sehingga perhatian anak kembali lagi ke kita. Ya, dan mau merespon. Nah, ingat itu. Karena zaman sekarang gitu ya, orang tua itu sudah jarang memang untuk mengajak anaknya membaca buku bersama. Yang ada diajaknya baca buku itu ya e-book. Bukan kayak zaman saya waktu kecil buka cerita bergambar, tidak. Buku cerita bergambarnya bisa dalam bentuk e-book di internet. Nah itu repotnya di situ juga. Nah kalau caranya begitu, itu malah makin memperkuat kepercayaan anak tersebut ya terhadap gadget, ya. Dan dia malah makin paham bahwa apapun informasinya saya bisa cari di gadget. Jadi dia malah jadi lebih malas berbicara ya dok? Iya. Karena pada waktu kita bercerita mengenai cerita yang ada di buku tersebut ya, kita cenderung mengambil posisi ada di belakang. Anaknya yang disuruh fokus untuk melihat buku cerita tersebut. Kita posisinya di belakang. Padahal yang kita harus pahami ya, anak tersebut tuh harus melihat mimik muka, gerakan bibir kita pada waktu bicara. Itu yang kita minta. Karena kalau kita taruh posisi di belakang, tidak ada kontak mata dong sama anaknya. Anak hanya mendengarkan di situ. Ya. Nah, kemudian di sini kita juga harus waspada pada waktu kita seperti tadi manggil anak kita tidak menoleh dan itu harus dicolek terlebih dahulu. Maka sebelumnya memang harus dilakukan pemeriksaan terhadap fungsi pendengaran anak tersebut. Beberapa rumah sakit besar itu sebenarnya memang sudah menawarkan atau memang sudah ada fasilitasi pengecekan pendengaran dengan tes OAE.
ya. Itu sebenarnya untuk mendeteksi apakah fungsi pendengaran dari bayi yang baru lahir ini bermasalah atau tidak. Oh, bahkan dari bayi itu dok? Dari bayi. Nah, itu sebagai prediktor awal di situ. Kalau seandainya memang tes tersebut hasilnya meragukan, maka pada usia 1 atau hingga 3 bulan, bayi tersebut harus diulang lagi tes OAE tersebut. Nah, kalau di OAE ternyata memang tidak tampak abnormalitas, maka ya kemarin itu yang dibilang nggak normal, mungkin ada faktor residu juga yang menghalangi hasil tersebut menjadi pas atau lulus. Gitu. Itu kemudian kalau semuanya sudah semua sudah kita cek semua, ternyata memang anaknya ada problem ya untuk bicara, walaupun dia memang kata-kata itu memang dia paham, tapi lontaran kata-katanya nggak tepat. Nah itu tadi saya bilang ya, bawalah ke ahlinya supaya ahlinya ini bisa mendelegasikan untuk diterapi bicara. Terapi bicara. Gitu. Pastikan ya guys. Wah, saya udah ngomong guys kayak di TikTok aja nih. Jadi nggak apa-apa, biar sahabat Bella jadi lebih nyambung nih, dokter. Ya. Jadi paling tidak itu pastikan lingkungan dari anak tersebut sangat mendukung. Iya. Jadi mendukung untuk apa? Mendukung untuk bicara tentunya, bukan mendukung untuk tidak berbicara di sini. Itu yang saya lihat. Nah dok, kalau lihat tadi ya, jadi ada 4 poin nih sahabat Bella. Yang pertama mengenai stimulasi bahasa. Pastikan anak-anak kita juga punya teman bicara, ya dok ya. Kemudian juga tadi ada pemeriksaan dini terkait fungsi dari organ ya, terutama pendengaran. Kemudian juga bisa dilakukan terapi bicara jika memang diperlukan, dan juga faktor lingkungan yang mendukung. Nah kalau misalnya bicara seperti itu dok, sebenarnya seberapa besar sih, tadi kan dokter juga bilang perannya gadget nih. Apakah gadget itu mempengaruhi speech delay menurut dokter? Mungkin dokter bisa kasih gambaran nih sama sahabat Bella, belakangan ini kan mungkin zaman juga makin berubah ya dok ya. Makin kesini semua orang kayaknya, sekarang saya lihat anak bayi-bayi aja dok, baru umur kayak bisa duduk tuh 7 bulanan di restoran, depannya gadget gitu. Kalau saya ya dok, bercandanya nih, kadang-kadang kan banyak mereka menggunakan suster ya. Bukan suster itu harusnya membantu memberikan stimulasi bicara dan main, activity motorik dan sebagainya. Tapi susternya dengan enaknya cuma taruh gadget di depannya, udah selesai. Jadi maaf nih, saya agak ini aja, menurut dokter itu pengaruhnya besar gak sih dok? Kalau dibilang ya, sekarang kan fenomena gadget itu benar-benar kayak apa ya, ini fenomena yang luar biasa. Ya. Dan luar biasanya ini pun juga sebenarnya juga ikut mempengaruhi perkembangan bahasa dari anak-anak zaman sekarang. Gitu. Ya, jadi kalau kita ditanya sebenarnya seberapa jauh sih pengaruhnya terhadap speech delay, besar sekali. Karena atensi daripada anak ya terhadap gadget begitu tingginya, dan kita harus tahu gadget tersebut tidak mengajak anak berinteraksi dua arah, maka sudah dipastikan bahwa anak tersebut akhirnya tidak melakukan banyak terstimulasi untuk atau tertantang untuk merespon. Gadget tuh hanya memberikan feeding satu arah. Dan lama-lama anak yang memang tidak tahu apa-apa, ya toh, di mana semua informasi tanpa filtrasi dia tarik masuk semua, ya toh, otomatis dia cuma merasa, oh iya, saya tahu semua ini. Oke, saya tahu. Ngomongnya apa? Itu. Dan yang kedua, ini yang dikhawatirkan. Mereka cenderung meniru cara ucapan daripada tontonan mereka sendiri. Tanpa peduli itu apa. Mereka tahu caranya ngomong gimana. Ya, tapi kita kan pasti juga dibikin pusing pada waktu kita ajak berkomunikasi dengan bahasa kita. Dia tidak mampu berbahasa sama sekali. Bahkan ya anak saya sendiri juga itu juga mengalami hal serupa. Speech delay dok? 3 tahun pertama dia kesulitan memahami bahasa Indonesia. Karena menggunakan, ini juga saya baru mau tanya nih dok, bagaimana hal yang terkait dua bahasa. Kan sekarang udah banyak ya, kita ngomong pakai bahasa Inggris di rumah. Terus kalau yang punya anak ngomongnya juga ntar Inggris, ntar susternya ngomong pakai bahasa Indonesia. Itu pengaruh juga ya dok ya? Pengaruh, tapi ya memang sebenarnya bilingual ini nggak akan bertahan lama. Salah satu bahasa yang dikuasai akan memakan bahasa yang kedua. Lebih dominan. Yes. Gitu.
Jadi ya sebenarnya kalau dibilang tata bahasanya gimana nih anak untuk kedepannya kalau bilingual dipertahankan terus, ya kita bilang sih memang jadi bikin bingung. Untuk Anaknya, awal. ya dia bisa berbahasa Indonesia, tapi pemahamannya lebih terbatas. Bisa seperti itu. Jadi pada sekarang gini aja, anak yang memang terbiasa berbahasa Inggris saja, begitu dia diajak bicara sama yang berbahasa Indonesia, itu kita bisa lihat dari ekspresi dan cara dia menatap. Kosong bisa-bisa. Tanda bahwa dia nggak gitu paham. Dan saya pernah menerapkan itu, saya tanya, kamu mengerti nggak tadi yang dibicarakan? Jawabannya cuma geleng-geleng aja. Saya pernah ngetes anak saya sendiri aja untuk dengerin siaran radio. Nah siaran radio itu kan DJ-nya kan ngomongnya cepat sekali. Ya toh. Dia diem aja. Saya matikan, saya cuma tanya sama dia. Do you understand? Dia cuma geleng-geleng aja. Not a single word, no. Dia cuma ngomong gitu aja, ya kan? Nah, jadi ya kalau saya melihat di anak saya aja segitu pengaruhnya, maka saya tahu ini di anak lain juga sama. Ya, jadi itulah ya. Yang penting orang tua juga harus waspada mengenai hal seperti ini. Iya. Dan kalau kesimpulannya dari yang bilingual tadi, apakah mungkin menurut dokter sebaiknya untuk usia tumbuh kembang anak tadi 2 tahun pertama misalnya boleh dikatakan sebaiknya menggunakan satu bahasa yang lebih bahasa ibu yang lebih dipahami gitu ya dok? Betul, betul. Nah tapi sekali lagi tergantung ya, apakah anak tersebut memang punya masalah perkembangan sejak awal, ya. Dan di sini di Bella memang kita punya beberapa pasien ASD atau autisme yang memang mengalami kesulitan berbahasa, tapi begitu dikenalkan gadget dengan siaran Inggris oleh orang tuanya, mendadak dia bisa ngomong dengan aksen yang mirip dengan aksen orang Amerika. Dan itu yang dia terapkan. Dia ngomong bisa macam-macam di situ. Ibunya nggak dikasih peluang untuk bales. Tapi memang di sini problemnya adalah orang tua juga yang memang tidak berusaha mengimbangi anak. Saya pernah nyuruh seorang ibu ini memang untuk belajar bahasa Inggris, mengingat anak ini pintar berbahasa Inggris. Tapi orang tuanya nolak. Walaupun saya sarankan untuk dia coba ambil kursus gratis di YouTube saja. Nggak mau juga ya saya bilang, ya terserah kamu dah kalau kayak begini. Perlu saya udah kasih tahu ya kan. Jadi kembali lagi ya memang kalau dibilang bilingual ini ya seberapa jauhnya ya ini yang saya bilang pentingnya. Gitu. Nah dok, mungkin ini menarik sekali ya buat sahabat Bella. Jadi udah dapat informasi nih. Apa sih yang bisa perlu diperhatikan lah ya oleh kita sebagai orang tua untuk tumbuh kembang anak kita, khususnya anak-anak balita tadi 2 tahun pertama merupakan masa yang perlu banget diperhatikan ya dok untuk masalah bicara ya, supaya dari 2 tahun pertama ini kita bisa langsung mendapatkan sebuah kesimpulan apakah putra putri kita ini perlu banget nih untuk dilakukan pencegahan supaya nggak terjadi speech delay ya dok ya. Dan terakhir saya mau tanya sama dokter, dengan semua informasi yang ada, kalau anak itu sudah terkena atau kita katakan sudah ada sindromnya speech delay, itu bisa dikejar nggak sih dok ketinggalannya? Masih bisa diperbaiki nggak dengan langkah apa yang dokter sarankan? Selain tadi mungkin ada beberapa poin, dokter bisa sampaikan lagi dok. Sebenarnya memang kembali lagi memang apakah si anak tersebut ini memang punya masalah perkembangan atau tidak sebenarnya. Kalau memang dia tidak punya masalah perkembangan, maka yang paling penting adalah bentuklah lingkungan bicara yang memang cocok buat anak. Gitu. Nah, kemudian stimulasi dia. Ya, stimulasi dia itu dalam arti apa? Ajak dia untuk memang mau membaca dan mau merespon dari bacaannya. Nah, di situ kita bisa menilai apakah si anak memang punya masalah artikulasi, atau kemudian perbendaharaan kosakatanya sudah cukup lengkap nggak sesuai dengan usianya. Nah, ini dituntut sensitivitas orang tua dan pengetahuan orang tua juga. Zaman sekarang ini adalah zaman gadget. Orang tua dengan mudahnya membuka gadget, dengan mudahnya memasukkan keyword atau kunci kata yang memang yang dicari dari masalah itu, tinggal browsing. Nah, kemudian Anda tinggal diskusikan dengan ahlinya di situ. Ingat ya, Anda juga paling tidak baca 1 atau 2 informasi bukan berarti membuat Anda tahu semuanya. Makanya itu memang sebaiknya Anda diskusikan dengan ahlinya dan bukan debat kusir dengan ahlinya. Bener gitu. banget nih. Oke.
Nah, jadi ya saya rasa mungkin seperti itu yang paling penting ya. Dan kita juga dalam hal ini bukan cuma lingkungan di rumah atau lingkungan keluarga. Lingkungan di luar rumah seperti lingkungan sekolah atau lingkungan sekitar ini paling penting. Alih-alih kita berpusat pada speech delay, lingkungan di sekitar kita itu banyak sekali memang orang-orang yang selalu menggunakan kata-kata kasar. Nah, ini pembentukan lagi akhirnya. Dan ingat ya, walaupun speech delay, setiap anak itu pasti menyerap kata-kata negatif lebih mudah dari kata-kata positif, dan ini harus diwaspadai oleh orang tua. Kata-kata negatif tidak mesti harus kata-kata kasar, makian atau kata-kata binatang, tidak. Tapi yang negatif seperti nggak mau, nggak boleh, ya. Sampai kata-kata yang terkesan positif tapi nuansanya negatif, disuntik loh. Itu mereka akan pegang di situ. Dan itu kan diulang dan akhirnya itu membekas benar-benar di mereka dan mereka terapkan. Dan lucunya diaminin sama orang-orang yang ada di sekitarnya. Sudah, itu adalah program yang fix buat anak tersebut. Jadi hati-hatilah menggunakan kata-kata. Kita terlalu berpusat pada speech delay. Di sini kata-kata itu justru paling tidak harus diperhatikan juga. Itu saya rasa. Ya, wah, thank you banget nih, Dok. Ya, saya rasa sahabat Bella nih udah dapat banyak sekali informasi terkait tumbuh kembang anak dan khususnya mengenai speech delay, dan juga tadi yang dokter sudah ingatkan berulang kali nih, Dokter Budi udah bilang mengenai penggunaan kata-kata yang tepat di sekitar anak-anak. Jadilah orang tua yang kondusif ya, Dok ya, dengan lingkungan yang kondusif supaya tumbuh kembang anak kita juga bisa berjalan dengan optimal, dan pastinya anak-anak kita juga bisa memiliki kecerdasan bukan cuma secara kecerdasan intelektual aja, tapi juga kecerdasan emosional, ya Dok ya. Nah, thank you banget nih Dokter Budi. Seru banget kalau ketemu sama Dokter Budi. Ini udah podcast kita kedua nih bersama dengan Dokter Budi. Nah, buat teman-teman sahabat Bella yang pengen tahu podcastnya dari Rumah Sakit Umum Bella, udah cerita banyak apa aja bersama dengan dokter-dokter ahli di Rumah Sakit Umum Bella Bekasi, langsung aja follow Instagramnya dan kunjungi website kami. Dan pastinya buat Dokter Budi, sukses selalu ya Dok ya. Terima kasih. Salam buat sahabat Bella ya Dok. Sampai ketemu lagi. Sampai Bye. ketemu lagi.